Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Pirsawan rahimakumullah. Jadi konsep riba sebenarnya adalah bagaimana memberanakkan uang, membiakkan uang dengan cara yang cepat, dengan cara yang instan, di mana prosesnya adalah uang menjadi uang. Jadi tidak ada sebuah proses produksi yang dilahirkan dari kegiatan riba ini. Mereka hanya memiliki modal, dan bagaimana modal itu diputar menjadi uang kembali tanpa ada perubahan dalam bentuk barang. Jadi konsepnya adalah menyewakan uang atau memperjualbelikan uang. Beda dengan proses produksi, di mana ada proses bahan baku, barang dalam proses, barang setengah jadi, barang jadi, baru terjadi harga pokok pembelian dan harga pokok penjualan, dan sales itu sendiri. Tapi dalam riba yang ada cuman menyewakan uang dan memperjualbelikan uang. Jika dalam skala kecil, keuntungan mereka disebut dengan interest atau bunga. Sedangkan dalam skala yang besar disebut capital gain. Sebaliknya dari sisi debitur alias peminjam, biaya atau harga uang pinjaman ini atau harga sewa uang ini disebut dengan cost of capital. Maka dari sinilah lahir faham kapitalisme. Kapitalisme ini adalah sebuah konsep untuk menghasilkan ROI, return of investment, yang cepat. Kitab suci dari para kapitalis ini namanya Das Kapitalis. Penganutnya adalah orang-orang bodoh. Orang-orang ini tidak bisa bekerja kreatif, tidak bisa menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah. Otaknya miskin fantasi, hanya berpikir bagaimana caranya agar uangnya bisa beranak-anak dan beranak cucu. Gimana cara mengembangbiakkan uang itu saja, bukan bagaimana menghasilkan barang, hanya bagaimana menghasilkan uang. Mereka ini lahir dari para rentenir-rentenir. Dan setelah mereka besar, mereka menjadi kapitalis. Lalu untuk menunjukkan sisi baiknya, mereka itu menjadi filantropis. Filantropi, yaitu dermawan selebritas. Menyumbang ini, menyumbang itu, tapi disebarkan di media massa supaya dirinya terkenal. Dan otomatis korporasi yang di belakangnya juga terkenal. Mereka menyumbang di acara-acara sosialita, menjadi seorang pengasih, penyayang, padahal itu dari hasil mencekik leher orang.
Jadi baru beramal setelah balik modal. Setelah ada hasilnya baru mereka beramal. Baru menyumbang setelah akuntannya mengizinkan. Saya mau nyumbang ini, lihat, oh kita udah laba nih, modal udah balik, nah ini kita sumbangkan. Itulah konsep uang tadi. Dan bagaimana sistem moneter dunia yang bertumpu pada uang dolar, maka semua dolar itu akan mengalir ke Amerika. Kalian boleh ekspor pesawat, ekspor hasil bumi, ekspor minyak bumi, ekspor gas alam, ekspor produk-produk elektronik, otomotif. Tapi semuanya syaratnya dalam bentuk dolar. Begitulah. Dan untuk memperoleh nilai dolar itu, bank yang ada di Indonesia harus membuka bank koresponden di Amerika. Mereka harus punya bank koresponden di Amerika. Jadi tidak bisa bank di Indonesia itu memperjualbelikan dolar semau mereka sendiri, tidak bisa. Harus ada bank koresponden di Amerika sana, di mana mereka nanti akan mengirimkan dolar ke bank lokal di Indonesia. Dari situlah, maka sekaya-kayanya kamu tetap harus bayar pakai dolar. Kamu harus nyimpan pakai dolar. Dan semua kapital itu akan mengalir ke Amerika. Dalam sistem pertukaran barang dan jasa atau sistem barter, tidak diperlukan keberadaan uang. Tetapi dalam sistem perdagangan, maka dibutuhkan alat tukar yang berupa uang, yang berupa mata uang. Dan alat tukar ini harus stabil dan netral, sehingga bisa dijadikan parameter nilai dari barang dan jasa yang akan dipertukarkan, dari barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Jika parameter tukar ini tidak stabil akibat diintervensi oleh spekulator, lalu bagaimana kita bisa mempercayai nilai suatu mata uang? Disinilah dolar menancapkan hegemoninya sebagai mata uang paling stabil di dunia, sehingga dunia tergantung kepada dolar. Hal ini disadari oleh para penggiat unriba. Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap alat tukar, para penggiat unriba mulai menjajaki menggunakan logam mulia emas dan perak. Tetapi sistem emas dan perak ini ada resikonya, yaitu jika nilai nominal dari uang emas turun sampai level yang lebih rendah daripada nilai intrinsiknya, yaitu bahan baku pembuatan emas itu, maka uang itu akan tiba-tiba lenyap dari peredaran. Itu karena uang emas yang turun nilainya akan dilebur sendiri oleh masyarakat. Karena nilai emas sebagai perhiasan
lebih berharga daripada dalam bentuk uang. Itu jika nilai nominalnya jatuh. Dan jangan lupa, uang emas itu cuma sebuah piranti dalam sebuah sistem alat tukar. Jika para penggiat riba ini cuma menciptakan uang emas saja, tapi tidak menciptakan sistem alat tukarnya, maka uang emas itu tidak akan berguna. Tidak ada bedanya menyimpan uang emas yang tidak bisa dipakai dengan menyimpan emas batangan yang dijual di bank atau diproduksi dari PT Antam, Aneka Tambang. Jadi uang emas itu sebenarnya sebuah hardware, dan sistem pertukaran itu adalah softwarenya. Hardware tidak berguna tanpa software. Sedangkan software swasta tidak bisa berlaku. Software baru bisa berlaku jika mendapat lisensi pemerintah. Jika para penggiat riba menciptakan uang sendiri dan hanya beredar di kalangan komunitas sendiri, itu akan rawan tuntutan. Kita bisa dikriminalisasi. Lisensi pemerintah adalah undang-undang, maka penggiat riba tidak punya legitimasi membuat uang emas. Ada dua hal yang krusial dalam bahasa akuntansi syariah, yaitu 2R. 2R itu adalah, yang satu adalah riba, yang kedua adalah riswah, debunya riba. Riba yaitu tadi sebuah kelahiran dari uang tanpa diiringi kelahiran dari barang. Uang ke uang begitu saja. Jadi riba berkaitan dengan interest atau cost of capital. Sedangkan riswah ini berkaitan dengan markup atau under table money. Jadi bisa saja riba itu terjadi pada sebuah proses barang. Tapi proses produksi barang ini tidak real. Ada markup. Jadi sebuah harga barang ditinggikan, markup. Jadi ini sama saja dengan dipini interest. Jadi interest yang tersembunyi atau bunga yang tersembunyi di dalam harga barang. 2R di atas, yaitu riba dan riswah, harus dimusnahkan untuk mencapai good governance corporation di tingkat perusahaan sebagai pelaku formil di sektor real, dan good governance government di tingkat pembuatan kebijakan. Jadi sektor usahanya harus bagus dan pemerintahnya juga harus bagus. Jadi tidak ada lagi high cost ekonomi yang menyebabkan GDP semu. Jadi gross domestic product-nya itu semu. Di mana gross domestic product itu tinggi karena dibiayai oleh uang riba. Jadi barang diproduksi
dengan modal pinjaman dari bank. Sehingga manufacturing cost-nya tinggi. Apalagi dalam sistem produksinya itu juga ada markup, ada riswah. Idealnya gross domestic product tinggi itu, GDP tinggi itu harus karena value added, karena nilai tambah yang dideliver yang diberikan oleh produk yang juga tinggi. Jadi nilai produk yang juga tinggi. Berbeda dengan GDP yang semu. Karena ini cuma diiringi oleh pencetakan uang yang oversubscribe. Jadi pencetakan uang yang berlebihan. Sehingga uang yang beredar menjadi inflated amount. Yang jika tidak segera dibenahi akan menyebabkan inflasi akut, terlalu lemah jika berhadapan dengan valuta asing. Oke, kita tidak mencetak uang. Kita dapatkan dari pinjaman. Tapi pinjaman yang brutal, yang gila-gilaan, misalnya yang sekarang ini sudah mencapai 6.000 triliun, dan mungkin 5 tahun ke depan bisa tembus 10.000 triliun. Atas uang itu juga pasti akan diiringi dengan pencetakan uang. Sama saja. Uang cair, kelihatannya rupiah menguat. Iya, rupiah itu menguat karena apa? Dana dari Bank Dunia masuk cair. Dana dari IMF masuk cair, maka nilai rupiah menguat. Tapi setelah diiringi pencetakan uang untuk membayar bunga, untuk mengembalikan cicilan, maka nilai rupiah itu akan terkoreksi dan akan anjlok lagi. Percuma dan sia-sia. Oke, utang kita hanya sepersekian dari GDP, aman. Aman itu kalau nilai mata uangnya kuat. Kalau nilai pinjaman menyentuh level paling riskan dalam GDP, pada level yang beresiko terhadap GDP, sedangkan mata uangnya sendiri itu lemah, maka ini namanya cari mati. Mengundang resesi. Tinggal nunggu waktunya saja. Bom waktu akan meledak. Bom waktu resesi akan meledak. Jika hutang sudah tembus 10.000 triliun dan nilai rupiah anjlok sampai 20.000 rupiah per dolar, pasti resesi. Jadi 2R tersebut, yaitu riba dan riswah, harus dimusnahkan. Karena apa? 1, jahat. 2, sumber kemudarotan. Mudorotnya itu banyak. Secara ekonomi mikro, interest itu akan membebani biaya operasional perusahaan. Secara ekonomi makro, interest itu akan menggelembungkan GDP, Gross Domestic Product, seperti gelembung sabun yang cuma berisi busa sabun yang mudah pecah tertiup angin krisis moneter, perang dagang, krisis politik, hambatan tarif, dan lain-lain. Afwan. Padahal
Idealnya GDP itu harus kuat karena terbuat dari struktur beton, bukan gelembung sabun. Struktur beton dari value added, nilai tambah. Nilai tambah yang tinggi. Bukan nilai tinggi karena riba processing add. Jadi tingginya GDP itu bukan karena ada bank interest, tapi karena produk value-nya memang tinggi. Bikin HP, bahannya plastik. Bikin gayung plastik, bikin ember plastik, bahannya plastik. Sama-sama menghabiskan 100 gram plastik. Tapi plastik yang dibuat untuk casing HP nilainya lebih tinggi daripada plastik yang dibuat untuk bikin gayung ember. Itu yang disebut dengan value add yang tinggi. Bukan karena value add-nya tinggi, harga gayungnya tinggi karena proses produksinya pinjam modal dari bank. Harus bayar interest. Interestnya masuk ke dalam biaya produksi. Jadi nilainya tinggi karena interest, bukan karena value add. Jadi secara ilmu ekonomi sekalipun tidak ada alasan pembenaran untuk riba. Dalam ilmu akuntansi, dalam ilmu ekonomi, dalam buku teknik industri, riba itu tidak bisa dibenarkan. Jadi walaupun digunakan pendekatan teori ekonomi sekalipun, jika mereka orang-orangnya ini, para pakarnya menggunakan akal sehat yang jernih, maka riba itu berbahaya buat sektor moneter, juga sektor real. Tapi akan jadi ikhtilaf. Riba ini dibuat seolah-olah masih jadi perdebatan. Padahal jelas secara ilmu ekonomi, riba itu menghasilkan high cost ekonomi. Dan secara fikih itu haram. Tapi dibuat ikhtilaf oleh ustadz-ustadz yang dibayar oleh bank-bank syariah. Ustadz yang nafkahnya dari jasa konsultasi bank. Maka tausiahnya defensif, membela amplop yang diterimanya dari para bankir pedagang uang, yang nafkahnya dari menyewakan uang, memperjualbelikan uang. Riba itu jelas sudah haram, tidak ada ikhtilaf. Secara ilmu ekonomi, secara ilmu fikih, riba itu berbahaya, mengandung mudarat. Jadi sudah jelas, sudah terang. Riba itu bukan kunut, bukan. Tidak ada ikhtilaf. Riba juga bukan khilafiyah, riba jelas haram. Dalam ilmu ekonomi, riba adalah doping. Cara cepat, cara instan yang merusak sistem imunitas perekonomian. Ekonomi sebuah negara akan hancur jika kontennya adalah riba. Kita sudah mengalaminya sendiri. Tahun 1998 tsunami riba, Indonesia hancur. Saat semua hutang luar negeri jatuh tempo secara bersamaan. Kita harus membayar semua hutang-hutang itu, baik hutang pemerintah, hutang swasta, yang jatuh tempo bersamaan di tahun 1998.
Dan pada saat yang sama, dolar tiba-tiba hilang. Ada yang menyembunyikan dolar, sehingga dolar naik gila-gilaan. Hancur perekonomian Indonesia. Jakarta terbakar, Surabaya terbakar, Solo terbakar. Hampir di seluruh Pulau Jawa, kota-kota besar di Pulau Jawa terbakar oleh kerusuhan dan penjarahan. Kita sudah mengalaminya, itu tsunami riba, yaitu saat hutang luar negeri, hutang swasta, hutang pemerintah jatuh tempo secara bersamaan. Dan kita tergantung kepada dolar. Semua transaksi ekspor impor kita menggunakan dolar. Di mana keuntungannya hanya mengalir ke bank-bank Amerika sebagai pemilik uang dolar, sebagai bank prinsipal di luar negeri. Bank-bank di Indonesia tidak bisa menjual dolar kalau tidak punya bank koresponden di Amerika. Itulah jika perekonomian kita cuma disokong oleh para konglomerat yang jumlahnya cuma 2% dari seluruh populasi penduduk Indonesia, di mana konglomeratnya tidak bisa bikin barang, hanya bisa berpikir bagaimana mencari keuntungan yang cepat. Ingat paket Oktober, hancurnya bank-bank di Indonesia, Pakto, bank-bank hancur. Karena apa? Ya karena konglomeratnya semua bekerja di bank. Celakanya, uang yang terkumpul dari dana masyarakat bukan disalurkan ke sektor produksi yang real, tapi disalurkan ke kredit pada grup-grup perusahaan mereka sendiri. Ya ini money game. Kredit disalurkan ke grupnya sendiri, bikin bunga rendah. Kacau permainan uang. Ingin cepat kaya, memperkaya grupnya sendiri. Jadi riba ini adalah jalan pintas mencari keuntungan buat para konglomerat ini dan jalan pintas pertumbuhan ekonomi. Tidak natural. Riba adalah produk jasa instan dari otak yang tidak kreatif, yang tidak bisa menghasilkan barang. Cuma menuntut bagaimana return on investment yang tinggi, bagaimana uang ditanamkan kembali lagi. Perkara itu tidak ada produksi barang, masa bodoh. Tidak ada GDP yang terbentuk. Pirsawan rahimakumullah. Begitulah bagaimana riba jadi menarik bagi segelintir orang. Cara yang instan untuk memperoleh uang, cara yang instan untuk memperoleh ROI, return on investment yang tinggi, tapi menghancurkan perekonomian. Lahir dari cara berpikir yang tidak kreatif. Lahir dari cara berpikir yang tidak produktif.
hanya konsumtif. Kebanyakan sektor kredit itu semuanya di konsumtif. Properti, mobil-mobil. Sedangkan yang rakyat kecil yang disasar motor. Semua kredit konsumtif. Dari sinilah lahir kapitalisme itu. Otak-otak tidak kreatif yang hanya punya uang banyak. Punya uang banyak tapi tidak kreatif. Jadi gimana uang ini bisa menghasilkan uang lagi? Ya diputar aja, dipinjamkan aja. Jadi sih bisnisnya cuma simpan pinjam aja. Tidak ada sektor produksi. Begitulah lahirnya kapitalisme. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.